Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kondisi kampung Karian yang ada di Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, bak kampung mati. Mayoritas warga telah direlokasi meninggalkan rumahnya sejak beberapa tahun terakhir karena terdampak pembangunan waduk atau bendungan Karian. Dan berikut potret kampung Karian selengkapnya. Suasana kampung Karian yang ada di Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, telah sunyi. Salah satu kampung yang terdampak pembangunan waduk atau bendungan Karian ini telah menjadi kampung mati karena sudah ditinggalkan pemiliknya sejak beberapa tahun terakhir. Seperti terpantau pada pertengahan Oktober, kampung Karian yang sebelumnya dihuni lebih dari 1.000 jiwa hanya menyisakan deretan rumah kosong. Tak hanya rumah kosong, di sudut lain bahkan rumah-rumah telah dirobohkan. Lokasi ini hanya menanti untuk ditenggelamkan menjadi waduk yang dijadwalkan mulai akhir tahun 2023. Asmariah dan Saman, warga sekitar yang telah direlokasi dari Calung Bungur mengungkapkan warga sudah 3 tahun meninggalkan rumah dan telah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Ia hanya datang sesekali untuk sekedar mencari material bangunan rumah seperti genteng, kayu dan kusen yang masih bisa dimanfaatkan. Udah berapa lama tuh Bu pada pindah? Udah 3 tahun. 3 tahun. Kalau malam ini masih ada yang tinggal di kampung ini nggak Bu? Sepi, ibu mak tugas di kampung ini ditunya di kampung kan bongkok di. Ibu mak nusuarsi arki pulang-pulung bertut. Mulungan ruruntahan. Dari kapan Pak dikosongin Pak? Udah jadi kampung mati. Udah kampung mati. Udah berapa lama sih Pak? Udah 3 tahun kan. Udah sepi kalau malam. Kalau siang masih banyak yang nyari buat material. Baliknya masih lebih kayaknya jangan orang sekampung sini. Kampung Karian bukanlah satu-satunya yang terdampak pembangunan bendungan. Warga di 5 kampung lainnya, yakni Nanggela, Somang, Kemikis, Bolang, dan Kampung Susukan juga harus rela direlokasi dan meninggalkan tanah kelahiran setelah ganti rugi selesai dilakukan. Untuk yang berdampak itu 5 desa di Kecamatan Sajira ini. Hampir 95% untuk warga Desa Calung Bungur sudah berpindah atau sudah direlokasi. Waduk Karian yang dibangun di atas lahan seluas 1.740 hektar memiliki daya tampung 314,7 juta meter kubik air. Waduk ini digadang-gadang pemerintah bakal menjadi yang terbesar ketiga se-Indonesia. Waduk Karian diproyeksi memasok air baku untuk kebutuhan rumah tangga bagi 5 juta penduduk dan industri di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pemirsa, sejumlah daerah menyiapkan pengamanan yang lebih ketat di titik-titik rawan konflik dalam penyambutan pemilu 2024. Agar pesta demokrasi tahun depan berlangsung lancar, aparat di berbagai daerah di Indonesia telah mempersiapkan diri dalam apel gelar pasukan Mantap Brata yang berlangsung serentak. Sejumlah daerah di Indonesia menyiapkan pengamanan yang lebih ketat di titik rawan konflik dalam menyambut pemilu 2024 demi pesta demokrasi yang kondusif. Jambi menyiapkan lebih dari 2.000 personel untuk mengamankan pemilu. Dalam apel pasukan pengamanan pemilu Selasa 17 Oktober, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan ada 2 daerah yang rawan konflik politik, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Itu salah satu wilayah kota dan kabupaten yang kita nilai itu potensi konfliknya besar.
walaupun demikian, kabupaten kota lain tetap menjadi atensi juga. Artinya kita tidak menganggap remeh. Semua kita perlakukan, tapi untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapat perhatian yang lebih. Tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Di Malang, lebih dari 4.000 petugas akan dikerahkan. Menurut Kapolresta Malang Kota Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, mengungkapkan dari 5 kecamatan di Kota Malang, ada 5 titik yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban. 4 titik ada di Kecamatan Lowokwaru, sisanya di Kecamatan Blimbing. Lebih kurang ada beberapa titik, 5 ya, di wilayah Kota Malang kita melihat, tapi ini masih bisa berubah, fluktuatif dengan melihat bagaimana kajian. Makanya kami juga nanti akan melibatkan sivitas akademis. Tadi saya belum bisa menyampaikan secara utuh, kami baru mendapat laporan dari Kabak-Op, ada 5 titik, tapi saya harus mengkaji dulu apa alasan menjadi 5 titik ini menjadi titik rawan. Sementara itu Polda Maluku mengerahkan lebih dari 5.000 personel gabungan untuk mengamankan pemilu 2024. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif mengaku Maluku masuk dalam 10 provinsi yang menjadi perhatian dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang, sehingga personel gabungan yang diturunkan sudah siap untuk hal-hal yang terjadi saat pemilu serentak nanti. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menilai upaya penanggulangan kebakaran lahan harus diimbangi dengan tindakan yang tegas. Tidak hanya bagi pelaku, tapi juga pemilik lahan yang tidak peduli dan lalai menjaga lahannya sehingga terjadi kebakaran. Kebakaran lahan masih terus terjadi di beberapa wilayah di Kota Palangkaraya, di mana umumnya terjadi di lahan yang memiliki surat keterangan tanah atau SKT. Namun pemiliknya seolah tidak pernah memedulikan penanganannya sehingga menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Untuk itu seperti dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya Andi Murji Mahfud saat ditemui di kantornya pada 17 Oktober, pihaknya mendukung pemerintah Kota Palangkaraya berkaitan dengan administrasi hukum. Salah satunya melalui kebijakan pencabutan SKT karena pemilik dinilai melakukan pembiaran, melalaikan dan menelantarkan lahannya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Agraria, pemegang hak milik atas tanah, kata Andi, wajib melakukan pemeliharaan atas tanda batas tanah. Untuk itu Bupati dan Wali Kota berhak menetapkan aturan lewat peraturan daerah masing-masing sebagai upaya pemerintah mengendalikan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun saat ini pemerintah kota akan menerbitkan peraturan daerah terkait itu supaya legal standing atau tindakan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan tanah negara tapi tidak menjalankan kewajibannya itu bisa dilakukan penertiban. Pemilik tanah, lanjut Andi, diminta untuk menjaga, merawat dan memfungsikan lahannya. Hal tersebut sebagaimana diatur agar tidak terjadi kelalaian yang bisa menyebabkan kebakaran lahan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah
ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Petugas gabungan dari PT Jasa Marga Jalan Tol Ngawi, Kertosono Kediri atau JNK Satlantas Polda Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Jawa Timur menggelar operasi penertiban kendaraan overdimension dan overload atau odol di Jalan Tol Ngawi Kertosono. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang. Petugas gabungan PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri, JNK, Satlantas Polda Jatim, dan Dinas Perhubungan menggelar operasi penertiban kendaraan overdimension dan overload, odol di Jalan Tol Ngawi Kertosono pada Selasa 17 Oktober. Puluhan truk dan mobil muatan yang terbukti mengangkut barang melebihi kapasitas dan ukuran ditilang oleh Satlantas Polda Jawa Timur dan dikeluarkan dari jalan tol melalui pintu tol terdekat yakni pintu tol Caruban. Manajer area tol Ngawi Kertosono, Anton Suprastiana mengatakan kendaraan odol berpotensi mengalami kecelakaan yang lebih besar dibanding yang tidak melebihi kapasitas, sebab kelebihan kapasitas berpengaruh terhadap kecepatan dan jarak pengereman. Satu, menekan tingkat angka kecelakaan. Yang kedua, karena memang lebih muatan dan lebih dimensi ini otomatis akan berpengaruh dengan kecepatan. Dan kecepatan di jalan tol terutama di ruas area Ngawi Kertosono ini maksimal 100, kemudian yang terendahnya adalah 60. Dengan lebih muatan dan lebih dimensi ini akan berdampak dengan berkurangnya kecepatan.
Data dari Polisi Jalan Raya PJR Satlantas Polda Jatim 6 tercatat selama 3 bulan terakhir, angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Ruas Ngawi Kertosono Kediri sebanyak 114 kejadian, dengan korban meninggal dunia sebanyak 4 orang, korban luka berat 11 orang, dan luka ringan sebanyak 81 orang. Mayoritas kecelakaan disebabkan oleh ban pecah dan kelalaian pengemudi. Pemirsa, Indonesia dan China kembali mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah proyek strategis di Great Hall of the People Beijing. Kedua negara juga turut membahas perihal perdagangan dan keberlangsungan kegiatan impor di Indonesia. Presiden Joko Widodo disambut upacara kenegaraan oleh Presiden Cina Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing pada Selasa 17 Oktober. Kedua pemimpin negara mengikuti jalannya upacara penyambutan diawali dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia dan China. Pada bagian ujung pasukan, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping disambut barisan anak-anak yang membawa bunga serta bendera Indonesia dan China. Usai upacara, Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping bersama-sama delegasi melaksanakan pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral itu membahas kelanjutan investasi Cina dalam berbagai proyek strategis di Indonesia. Sejumlah proyek strategis tersebut seperti pabrik baterai kendaraan listrik, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, pengembangan halal center, dan juga tindak lanjut koridor ekonomi Two Countries Twin Parks. Bidang lain yang dibahas adalah perdagangan dan keuangan, termasuk penambahan jenis produk ekspor seperti perikanan, pertanian, dan buah tropis, ditambah dengan dukungan pembentukan local currency transaction untuk memfasilitasi ekspor impor dan investasi. Seusai pertemuan bilateral, kedua pemimpin negara menyaksikan para menteri melakukan penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat di Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menghentikan sementara pembangunan patung Soekarno karena dinilai masih tidak mirip walaupun telah mencapai 95%. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menyebut pembangunannya akan dilanjutkan dengan melibatkan seniman dari luar provinsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan telah menghentikan pembangunan patung Soekarno di kawasan Bung Karno Sport Center, Jalan Lintas Kecamatan Banyuasin 3 sejak 2 pekan lalu. Karena dinilai terlalu gemuk sehingga masih tidak mirip sosok sang proklamator, meskipun pembangunannya telah mencapai 95%. Saat ini di bagian kepala patung yang menghabiskan anggaran hingga 500 juta rupiah tersebut telah ditutupi terpal. Pemkab setempat pun telah menghentikan pembangunan dari kontraktor sebelumnya, CV Ataki. Walaupun begitu, seperti dikatakan Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim saat ditemui pada 17 Oktober, pihaknya berencana akan tetap melanjutkan pembangunan dengan menggandeng seniman dari luar Sumsel seperti Yogyakarta guna memperbaiki bentuk patung. Sebenarnya rangkanya nggak harus dibongkar habis, karena kan sebenarnya patung itu hampir sama aja rangkanya, tinggal bentuk penyesuaian saja, perlu di customize, disesuaikan dengan, nah itu tentunya sentuhan seni rupa yang bisa melakukan itu. Walaupun pembangunannya akan dilanjutkan dengan menggunakan tenaga kontraktor lain, Erwin menyebut tidak ada penambahan anggaran untuk pembangunan patung setinggi 6 meter tersebut. Pihaknya menargetkan akan menyelesaikan pengerjaan pembangunannya pada bulan Desember mendatang. Pemirsa, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut akan melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum bersama dengan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023 saat berada di Kota Tangerang, Banten. Dia menyatakan ada sejumlah persyaratan administrasi yang tengah dipersiapkan. Salah satunya adalah hasil pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Partai Nasdem Provinsi Banten akan mampu mengembangkan Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin berencana akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober. Untuk itu pasangan tersebut telah mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk melakukan pendaftaran. Salah satu persyaratan administrasi seperti disampaikan Anies saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem Provinsi Banten di Kota Tangerang pada 17 Oktober, harus membawa surat keterangan sehat, di mana rencananya akan dimintakan ke fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta.
Pemeriksaan kesehatan awal yang dijalaninya hanya sebatas memeriksa tekanan darah, mengambil sampel darah, serta mengambil foto organ dalam tubuh menggunakan radiasi. Nantinya, surat keterangan sehat tersebut akan diterbitkan sore hingga 18 Oktober pagi. Seperti juga tadi Pak Ketua Umum juga harus jalan karena banyak hal yang sifatnya administrasi harus selesai penandatanganan. Nanti ada following nggak Pak? Pengerahan massa gitu Pak? Kader-kader Pak? Besok akan diumumkan detail kegiatan. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan tidak berusaha terpengaruh dengan hasil survei yang dirilis berbagai lembaga, namun lebih melihat langsung kondisi nyata dukungan masyarakat saat turun di berbagai daerah. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.